Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, tetap tampil penuh percaya diri menyongsong seri keempat MotoGP Qatar 2025, meski sirkuit tersebut kerap menjadi ladang ujian berat baginya. Bayang-bayang kegagalan pahit di Grand Prix Amerika masih membekas kuat di benaknya saat kejuaraan kini bergerak ke sirkuit Lusail, Qatar, yang akan digelar pada 11 hingga 13 April 2025 akhir pekan ini. Maklum saja, di sirkuit yang seharusnya menjadi kerajaan pribadinya, sang juara dunia 8 kali justru mengalami nasib sial yang menyayat hati. Sejak lampu start padam, Marquez melesat dan memimpin balapan dengan meyakinkan, seolah-olah tak ada satupun rival yang mampu menyentuhnya. Dominasi mutlak, namun petaka datang secara tiba-tiba di lap ke-9. Marquez melakukan kesalahan yang fatal dan terjatuh. Ia sempat berusaha keras mempertahankan kendali motornya berjuang mati-matian di atas lintasan. Tapi nasib berkata lain, sang alien tergelincir di tikungan 4, membuat pijakan kaki motor Ducati Desmosedici GP25 copot. Ia sempat mencoba kembali ke lintasan, tapi upaya itu tak bertahan lama. Marquez akhirnya harus menerima kenyataan pahit, dan kembali ke pit lebih cepat dari seharusnya. Balapan pun berakhir prematur. Menuntaskan akhir pekan yang nyaris sempurna dengan kecelakaan selalu menjadi pengalaman paling pahit, ucap Marquez seperti dikutip Bola Sport dari Crash. Net, sayang sekali itu terjadi. Ia menambahkan, semuanya terjadi begitu cepat. Sekarang kami harus kembali bekerja dan fokus penuh ke seri berikutnya. Kini, tren kemenangan yang sempat ia rajut sejak awal musim terputus. Tapi Marquez tak datang ke Qatar dengan kepala tertunduk. Ia justru membawa ambisi membara. Ini bukan sekadar soal mengobati luka dari seri sebelumnya. Ini soal penebusan, harga diri, dan perebutan kembali posisi puncak klasemen yang sempat ia genggam. Akibat tragedi di GP Amerikas, Marquez kini hanya unggul tipis dari adiknya sendiri, Alex Marquez, yang tampil konsisten sebagai runner-up. Sementara itu, pesaing terberat sekaligus rekan setimnya, Francesco Bagnaia, memangkas selisih poin berkat kemenangan gemilang di Amerika. Namun jalan Marquez menuju kebangkitan tidak akan mudah. Pengamat MotoGP, Antonio Lopez, mengingatkan bahwa sirkuit Lusail bukan medan yang ramah bagi Marc. Bukan hanya karena layoutnya yang menantang, tapi juga karena faktor balapan malam hari yang tak pernah benar-benar akrab dengannya. Sejauh ini, Marquez baru 1 kali menang di MotoGP Qatar, dan itu terjadi pada edisi 2014, lebih dari 1 dekade lalu. Ada 1 kemenangan lain, tapi itu dari kelas Moto2, pada tahun 2011 masa lalu yang terasa jauh. Meski demikian, Marquez tak gentar sedikit pun. Ia percaya, kali ini kondisinya berbeda. Kini ia menunggangi motor Ducati, yang terkenal sangat bersahabat dengan sirkuit Lusail. Tak tanggung-tanggung, Ducati telah mendominasi dengan 5 kemenangan dari 6 edisi terakhir GP Qatar. Tak bisa dilupakan juga duel klasik yang begitu ikonik, ketika Andrea Dovizioso menyalip Marquez di garis finish pada 2018 dan 2019 dalam pertarungan yang mendebarkan. Kami punya potensi besar, kata Marquez penuh keyakinan. Ducati selalu tampil kompetitif di trek ini, dan kami siap menunjukkan performa terbaik. Persaingan MotoGP 2025 makin membara. Arah sorotan kini tertuju pada duel panas 2 nama besar, Marc Marquez versus Francesco Bagnaia, yang kerap dijuluki Dream Team milik Ducati Lenovo. Tapi tunggu dulu, Pedro Acosta jelas tidak sependapat. Hingga seri ketiga, adu sengit antara Marquez dan Bagnaia jadi bahan obrolan utama di paddock dan jagat MotoGP. Gelar juara yang baru saja diraih Bagnaia di GP Amerika seolah menyiram bensin ke api persaingan yang sudah menyala-nyala. Namun di sisi lain, nasib nahas menimpa Marquez.
Crash di sirkuit andalannya membuatnya harus gigit jari dan merelakan posisi puncak klasemen sementara ke tangan adiknya sendiri, Alex Marquez. Tapi meski begitu, perhatian dunia belum beralih. Marquez dan Bagnaia tetap jadi magnet utama. Status keduanya sebagai sama-sama juara dunia membuat atmosfer di padok Ducati Lenovo makin panas. Publik bertanya-tanya, mampukah Ducati mengendalikan dua sosok besar dalam satu garasi? Atau justru ini awal dari kisah Dream Team yang sesungguhnya? Tak ada yang menyangka Marquez kini berseragam Ducati, bertandem dengan Bagnaia, murid kesayangan Valentino Rossi. Kombinasi ini seperti mimpi yang menjadi nyata, atau justru mimpi buruk menanti di balik layar. Apalagi, performa awal musim Marquez benar-benar menggila. Ia menggulung lawan-lawannya dengan kemenangan di GP Thailand dan GP Argentina, sementara Bagnaia masih meraba ritme terbaiknya. Taplak, muncul anggapan, inikah era dominasi Marquez bersama Ducati? Namun, di tengah euforia dan pujian, Pedro Acosta muncul dengan suara berbeda. Pembalap muda Red Bull KTM itu yang digadang-gadang sebagai penerus Marquez menolak mentah-mentah anggapan Dream Team Ducati. Kita belum saatnya menyerahkan mahkota kepada raja, musim masih panjang, tegas Acosta dikutip dari Speedweek. Banyak yang bilang mereka tim impian. Tapi dalam hidup ini tidak ada tim impian. Anda tak bisa punya dua nomor satu di satu kotak, tambahnya mantap, tegas, berani, menggugah. Acosta seolah mengingatkan, di dunia balap, rekan setim bisa jadi musuh terbesar. Cepat atau lambat, hanya akan ada satu yang bersinar. Meski begitu, semuanya masih samar. Jalan menuju juara masih panjang, penuh tikungan tajam dan kejutan. Siapa yang akan jadi yang paling menonjol? Bagnaia si murid setia, atau Marquez si alien pemburu gelar? Satu hal pasti, MotoGP 2025 baru saja memanas, dan drama sesungguhnya baru akan dimulai. Marc Marquez menempati posisi terdepan di Amerika, dengan Pecco Bagnaia tetap berada di baris kedua. Lampu di Austin padam untuk memberi jalan bagi para pembalap yang ambil bagian di Q1. Semua orang segera keluar ke lintasan untuk mencoba mendapatkan waktu terbaik dalam 15 menit berikutnya. Sial bagi Raul Fernandez yang terjatuh parah di tikungan 10. Pembalap itu, tanpa konsekuensi berarti, segera pergi ke pit untuk mengambil motor keduanya. Beberapa menit setelah kecelakaan, bendera merah berkibar di lintasan. Kecelakaan Raul Fernandez memengaruhi pembatas keselamatan lintasan dan petugas harus memperbaikinya sebelum melanjutkan sesi. Mereka melanjutkan aktivitasnya di lintasan dengan stopwatch 8 menit. Sejauh ini belum ada pembalap yang mencatatkan waktu terbaik, jadi ini akan menjadi sesi sprint untuk mencapai waktu terbaik. Luca Marini adalah pembalap pertama yang menetapkan waktu referensi dengan 2 menit 2,1 detik. Tepat di belakangnya, Fabio Quartararo. Pembalap lainnya tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki waktu mereka, sehingga hanya 2 pembalap yang lolos ke Q2 adalah Honda dan Yamaha. Sesi Q2 dimulai terlambat 10 menit karena bendera merah yang disebabkan pada Q1. Tak lama kemudian semua pembalap keluar ke jalur untuk memperebutkan posisi terdepan yang berharga. Pembalap pertama yang mencatat waktu adalah Marc Marquez dengan 2 menit 1,552 detik. Tepat di belakangnya adalah Fabio Di Giannantonio dan Pecco Bagnaia. Posisi keempat diraih Alex Marquez. Dengan 8 menit tersisa, sebagian besar pembalap memasuki pit untuk berhenti sebentar dan bersiap untuk sesi kedua. Marc Marquez kembali ke lintasan, dan tepat di belakangnya ada Joan Mir yang mencoba untuk mendapatkan waktu terbaik dengan Hondanya. 4 menit menjelang akhir, Fermin Aldeguer terjatuh ke tanah. Pembalap itu mengejar Marc Marquez dan Joan Mir.
tetapi segera bangkit kembali dan melanjutkan aksinya. Semua pembalap mulai memacu motornya dengan keras ketika waktu tersisa 2 menit. Alex Marquez adalah orang yang mengalahkan saudaranya dan meraih tempat pertama. Mark segera mendapatkan kembali posisi pertama dengan waktu 2 menit 1,88 detik. Pedro Acosta adalah orang yang menempatkan dirinya di posisi ketiga, mendorong Franco Morbidelli keluar dari barisan depan. Perubahan klasifikasi terjadi beberapa detik sebelum finish. Fabio Di Giannantonio memulihkan waktu terbaiknya dan menempatkan dirinya di posisi kedua. Oleh karena itu, Alex Marquez terkena dampaknya dan akan memulai posisi ketiga. Pedro Acosta akan berada di posisi keempat, sementara Morbidelli dan Bagnaia akan berada di posisi kelima dan keenam. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali mencoba menurunkan ekspektasi publik terhadap peluang kemenangannya di seri ketiga MotoGP Amerika 2025. Namun, siapa yang bisa menyalahkan mereka yang tetap menaruh harapan tinggi pada sang maestro? Marquez bukan sekadar pembalap biasa di Circuit of the America Kota, dia adalah penguasa tak terbantahkan. Sirkuit ini ibarat kandang kedua bagi The Baby Alien, sama seperti Sachsenring, Aragon, dan Phillip Island yang berpihak pada gaya balap agresifnya. Statistiknya berbicara lantang, pole position dan kemenangan beruntun selama 6 musim dari 2013 hingga 2018. Bahkan, disinilah ia pertama kali mencicipi kemenangan di kelas utama. Lalu, bagaimana dengan musim 2019? Marquez memulai balapan dari posisi terdepan, meninggalkan lawan-lawannya dalam kepulan debu, hingga akhirnya mengalami insiden tunggal yang merusak dominasinya. Kenangan pahit itu yang kini membuatnya lebih mawas diri, bukan untuk takut, tetapi agar tetap fokus pada tugas utamanya, tampil sempurna di lintasan. Jelas, kami memulai musim ini dengan cara terbaik, ujar Marquez, dikutip dari Crash. Yang terpenting, setiap sesi latihan, saya makin memahami motor ini, batas-batasnya. Saya merasa nyaman, tim juga bekerja luar biasa, dan koneksi kami semakin kuat. Tapi kami harus tetap fokus, tetap berkonsentrasi. Marquez paham betul bagaimana tekanan meningkat seiring performa gemilangnya. Musim ini, dia sudah membabat habis 2 seri pembuka dengan pole position, serta kemenangan di sprint dan balapan utama. Wajar jika banyak yang berani bermimpi lebih jauh. Bisa jadi ini tahun di mana ia melampaui rekor legendaris Valentino Rossi yang mengoleksi 115 kemenangan di semua kelas MotoGP. Namun, Marquez tetap waspada. Ekspektasi makin tinggi di setiap balapan, dan hasil-hasil saya justru memperkuatnya, katanya. Makanya saya selalu mengingat 2019. Itu satu-satunya tahun di mana saya membuat kesalahan di sini. Saya mencoba berpikir lebih negatif agar tidak terjebak dalam kepercayaan diri berlebihan yang bisa berujung pada situasi yang tidak diinginkan. Kita lihat saja bagaimana balapan ini dimulai, bagaimana kekuatan lawan-lawan kami, lalu dari sana kita berusaha melakukan yang terbaik. MotoGP Amerika akan digelar pada 28 hingga 30 Maret 2025. Dengan balapan utama berlangsung pada Senin 31 Maret dini hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sejauh ini, hanya 1 kali Marquez gagal finish di posisi pertama saat menyelesaikan balapan di kota pada 2022, ketika ia harus puas finish ke-6 setelah start buruk akibat masalah teknis. Musim lalu, ia kembali apes setelah terjatuh di puncak persaingan akibat aerodinamika motor yang tidak sempurna.
Kini, dengan momentum luar biasa yang sedang ia bangun, akankah Marc Marquez kembali merebut tahtanya di Texas? Sirkuit sudah siap, para rival menanti, dan dunia menahan napas. Semua mata tertuju pada The Baby Alien. Performa menakjubkan Marc Marquez sejak resmi menjadi pembalap pabrikan Ducati disebut, karena dia telah mendapat keuntungan sejak 2024 saat masih memperkuat Gresini. Rumor berkembang bahwa motor GP23 milik Marquez identik dengan motor satelit Ducati, lainnya menyembunyikan keistimewaan. Hal ini mulai dari suku cadang yang lebih unggul hingga perlakuan khusus untuk mengamankan kontrak tim pabrikan pada pertengahan 2024. Hal tersebut langsung dibantah Ducati. Tidak ada favoritisme, kata manajer umum Ducati Corse Luigi Dall'Igna setelah balapan MotoGP Argentina dilansir Bola Sport dari Paddock GP. Isu dugaan favoritisme terhadap Marquez selama musim 2024 bersama Gresini Racing dengan Ducati GP23 kembali mencuat dan memicu perdebatan sengit di paddock MotoGP. Beberapa pihak menduga bahwa juara dunia 8 kali itu telah menerima sejumlah fasilitas khusus untuk memudahkan adaptasi dan performanya. Bagi Dall'Igna, kebijakan Ducati jelas bahwa semua pembalap, baik pabrikan maupun satelit, menerima perlengkapan yang sama. Pada 2024, Ducati memiliki 8 motor di grid dengan 4 GP24 resmi dan 4 GP23 yang didistribusikan di antara tim satelit. Menurut Dall'Igna, perbedaan antara motor-motor ini sangat minim, bahkan bisa hampir disebut tidak ada bedanya. Kebijakan Ducati adalah menyediakan perlengkapan yang sama persis untuk semua pembalap. Kami telah menunjukkan ini berkali-kali, terutama tahun lalu dengan Jorge Martin dan Francesco Bagnaia, tutur Dall'Igna. Pernyataan ini bertujuan untuk menipis rumor bahwa Marquez telah menerima suku cadang atau penyesuaian khusus untuk meningkatkan GP23 miliknya. Marquez tampil mengesankan sepanjang musim 2024 dengan mencetak beberapa podium dan kemenangan di GP23 yang di atas kertas dinilai kurang mumpuni dibanding GP24. Penampilannya di Jerez, Le Mans, Barcelona, kemenangan di Aragon, San Marino, dan Australia memicu spekulasi tentang kemungkinan perlakuan istimewa. Namun Dall'Igna menegaskan bahwa Marquez tidak diuntungkan oleh keunggulan tertentu. Marc tidak memiliki bagian yang berbeda dari yang lain. Dia memiliki motor yang sama persis dengan yang lain. Katanya, bagi Dall'Igna, performa Marquez terutama merupakan hasil dari bakatnya dan kemampuannya beradaptasi dengan cepat pada mesin baru. Dall'Igna menegaskan kembali bahwa Ducati selalu menganjurkan kebijakan transparansi dan keadilan terhadap para pembalapnya, baik pabrikan maupun satelit. Pendekatan ini telah memungkinkan pembalap seperti Martin berhasil di GP24 satelit, membuktikan bahwa motor tersebut kompetitif di tangan pembalap berbakat. Kami selalu menyediakan perlengkapan yang sama untuk semua pembalap kami, termasuk Marc Marquez, ujar Dall'Igna. Penampilan Marc adalah hasil kerja keras dan bakatnya, bukan pilih kasih. Marquez dan pembalap MotoGP lainnya akan kembali ke lintasan untuk menjalani seri balap MotoGP Americas di Circuit of the Americas Kota 28 hingga 30 Maret.
Test rider KTM sekaligus legenda hidup MotoGP, Dani Pedrosa, dengan penuh keyakinan menegaskan bahwa Marc Marquez punya peluang emas untuk mencapai 100 kemenangan sepanjang karirnya di Grand Prix. Pernyataan ini ia lontarkan setelah menyaksikan aksi luar biasa sang bintang Ducati Lenovo Team yang menguasai MotoGP Argentina 2025 dengan penuh percaya diri dan strategi brilian. Pedrosa pun tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap pencapaian Marquez yang kini sejajar dengan Nieto. Yang lebih menarik, cara Marquez menang di Argentina begitu mirip dengan strategi khas Nieto